jumpa lagi dengan saya Dewi Susanti. Banyaknya tantangan pembelajaran di era pandemi seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kemudian keterbatasan jaringan internet, kemudian keterbatasan kemampuan orang tua dalam membeli paket dan kuota internet menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai guru dan juga pemerintah dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berusaha memberikan upaya terbaik untuk penanganan demi efektif dan efisiensi pembelajaran jarak jauh. Nah, tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalaulah kita baca beberapa ulasan di internet ataupun media massa, itu sekitar 405 miliar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan-tantangan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pemerintah bahkan menyiapkan ataupun membangun sebagian daerah yang sulit jaringan internet, pembangunan tower untuk jaringan internet. Kemudian ada beberapa wilayah yang memang diberikan bantuan dalam bentuk laptop, PC dan juga Android. Nah, di tempat saya itu ada bantuan kuota internet bagi guru, siswa dan juga tenaga pendidik. Nah, ini adalah memang wajib kita apresiasi upaya dari pemerintah untuk meningkatkan efektif pembelajaran jarak jauh. Kita sebagai guru sudah seyogyanya juga menjawab tantangan-tantangan pembelajaran yang diberikan oleh siswa pada masa pandemi. Nah, seperti apa cara kita menjawabnya? Dengan cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita dalam mengajar menggunakan media pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini saya buat tutorial pembuatan media ujian online menggunakan aplikasi Google Form, tetapi dibuat menggunakan Android ataupun handphone Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat ataupun zaman sekarang itu sudah hampir merata kita mempunyai Android ataupun handphone. Mari sama-sama kita manfaatkan kecanggihan teknologi yang diberikan, dan juga mari sama-sama kita manfaatkan kuota dan sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring ataupun dalam jaringan. Untuk melihat bagaimana tutorial pembuatannya, silakan tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara pembuatan ujian online menggunakan aplikasi Google Form dari Android ataupun smartphone yang Bapak Ibu miliki. Langkah pertamanya adalah pastikan Bapak Ibu memiliki aplikasi Google Form. Jika belum, maka Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Google Form pada Google Play Store. Tinggal menuliskan Google Form, maka akan tampil yang seperti ini halamannya Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi dari Google Form. Jika sudah, maka Bapak Ibu pilih tombol install untuk mendownload dan menginstal aplikasi. Nah, kita akan menunggu proses download dan install aplikasi Google Form sampai nanti dia 100%. Nah, ini proses instalasi hampir selesai. Jika sudah selesai, sudah terinstall, maka kita tinggal klik tombol buka. Ini adalah tampilan untuk melakukan aktivasi ataupun pengaturan terhadap Google Form. Kita klik tombol panah warna biru untuk next. Kemudian kita tombol next lagi. Ini hanya pengenalan tentang Google Form sendiri. Kemudian kita klik tombol next. Nah, ini adalah pemilihan akun yang akan kita gunakan untuk mengirimkan laporan ataupun pembuatan soal-soal pada Google Form. Saya akan pilih akun saya sendiri. Nah, pastikan akunnya memang berbasis gmail.com. Nah, jika sudah, saya akan menjelaskan sedikit tentang menu yang ada pada Google Form. Yang pertama adalah formulir. Nah, formulir ini kita gunakan untuk membuat formulir survei ataupun untuk meminta tanggapan. Nah, kalau kita ingin membuat semacam ujian online ataupun ulangan ataupun kuis, maka kita klik tombol tab kuis. Nah, untuk membuat kuis baru, maka kita tinggal klik tombol tambah. Kita pilih kuis.
Nah, kita akan diminta untuk memasukkan judul dari kuis ataupun ujian yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya akan membuat ujian ulangan tengah semester, misalkan. Nah, ulangan tengah semester. Keterangannya saya akan buat keterangan untuk kelas 10 TKJ misalkan. Kalau sudah, nah di sini sebelum kita lanjut, di sini ada tab untuk pembuat. Pembuat ini adalah tampilan yang akan kita gunakan untuk membuat soal-soal. Kemudian di sini ada tab pratinjau. Nah, tab pratinjau ini adalah kita gunakan untuk melihat soal yang sudah kita buat. Nah, kita akan buat dulu beberapa pertanyaan dengan cara mengklik tombol tambah. Nah, kita akan buat pertanyaan. Di pertanyaan ini, kita bisa memilih apakah kita akan memberikan soal dalam bentuk esai ataupun jawaban singkat, kemudian bisa dalam bentuk jawaban panjang, kemudian juga bisa dalam bentuk pilihan ganda. Saya lebih suka memilih dalam bentuk pilihan ganda. Kenapa? Karena ini memudahkan kita dalam pembuatan dan penilaian terhadap ujian peserta didik ataupun siswa kita. Saya akan pilih pilihan ganda. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan pertanyaan. Saya akan coba buat salah satu pertanyaan, misalkan berikut yang bukan merupakan topologi. Jaringan adalah, maka karena dia pilihan ganda, maka kita akan menambahkan opsi. Opsi itu A, B, C ataupun D. Maka saya akan tambahkan opsi. Opsi yang pertama, saya akan tambahkan opsinya misalkan topologi tree. Kemudian saya tambahkan opsi lagi, saya buat topologi mesh. Saya tambahkan lagi, saya buat topologi star. Saya tambahkan lagi, saya buat misalkan LAN. Nah, ketika kita sudah selesai membuat opsi, maka kita harus menentukan kunci jawaban. Caranya adalah pilih jawaban yang benar, kemudian kita klik tombol checklist. Jika dia berwarna hijau, maka kita sudah berhasil memilih kunci jawaban. Selanjutnya, jangan lupa soalnya wajib diisi agar tidak ada anak yang tidak mengisi soal. Nah, kalau sudah kita aktifkan. Nah, ini adalah baru satu soal. Jika sudah selesai satu soal, untuk membuat soal berikutnya kita tinggal scroll ke atas. Nah, itu soal pertama. Kemudian soal kedua caranya sama dengan soal pertama tadi. Maka kita klik tombol tambah. Kemudian kita pilih lagi pilihan ganda. Nah, saya akan pilih pilihan ganda. Pertanyaan yang kedua, sebagai contoh saya akan buat pertanyaannya yang bukan merupakan software adalah, saya akan tambahkan pertanyaan misalkan Mozilla, kemudian yang kedua hard disk, yang ketiga saya tambahkan Google, yang keempat misalkan saya tambahkan Smadaf. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kita pilih jawabannya yang benar, kita cek. Kemudian pastikan dia wajib diisi. Kemudian scroll ke atas. Nah, ini adalah sudah 2 pertanyaan yang sudah selesai kita buat. Untuk menambahkan pertanyaan yang lain, kita bisa klik tombol tambah. Caranya sama seperti tadi. Kita mau pilih jawaban singkat boleh, jawaban panjang boleh, mau pilih pilihan ganda juga boleh. Nah, kemudian kalau kita ingin menghapus Bapak Ibu bisa klik tombol tanda hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus pertanyaan? Jika ingin dihapus maka ya. Kemudian lagi kita akan coba buat.
Nah, di sini kita juga bisa menyisipkan Bapak Ibu. Nah, misalkan kita punya soal dalam bentuk gambar ataupun soal dalam bentuk video, maka kita bisa pilih dia dengan mengklik tombol tanda jepit ini Bapak Ibu. Dengan klik, kemudian kita akan memilih gambar yang ingin kita masukkan. Nah, kita sebagai contoh, kita izinkan. Nah, kita akan pilih gambar. Saya pilih salah satu contoh gambar dari download. Saya pilih gambarnya saja. Saya pilih contoh gambar ini. Oke, nah saya akan buatkan pertanyaannya. Gambar berikut merupakan gambar. Saya tambahkan opsi orang tidur, kemudian saya tambahkan opsi lagi orang sedang belajar, saya tambahkan opsi lagi sedang menonton, saya tambahkan opsi lagi main. Nah, kalau sudah selesai, kita scroll ke atas seperti tadi. Kalau sudah selesai, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, kita akan melihat berarti kita sudah punya tadi ada beberapa soal yang sudah kita buat. Jika kita sudah selesai membuat soal, maka kita klik tombol pratinjau untuk melihat soal yang sudah kita buat tadi. Kita klik tombol pratinjau, dia bilang sini pertanyaan tidak lengkap. Nah, kenapa tidak lengkap? Karena saya tadi tidak memberikan jawaban yang benarnya. Jadi kita memang wajib membuat kunci jawaban. Nah, kalau sudah wajib diisi, kemudian kita klik. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik pratinjau. Nah, pada pratinjau itu disediakan memang tampilan untuk kita melihat hasil dari soal yang sudah kita buat. Kita klik tombol mulai misalkan. Nah, kita nanti akan diminta untuk memasukkan nama, kemudian kita pilih start quiz. Kemudian, nah kalau seperti ini kan kita tampilannya ini agak monoton, nanti kita bisa memberikan tema ataupun gambar yang lebih menarik. Nah, ini adalah bentuk halaman yang nanti akan dikerjakan oleh anak. Sebagai contoh, saya akan membuat berikut yang bukan merupakan topologi jaringan. Saya akan jawab misalkan yang LAN. Kemudian yang kedua, saya akan jawab misalkan hard disk. Nah, yang ketiga, saya akan jawab misalkan orang sedang belajar. Jika sudah selesai, maka nanti anaknya tinggal submit. Kemudian, oke. Kalau sudah, nah ini kan kalau seperti ini, maka nanti tampilannya itu adalah sangat monoton. Kenapa? Karena warnanya cuma putih. Kita bisa memberikan tema, yaitu pada tab tema. Kemudian pada tab tema, nah pada tab tema, kita akan buat tema. Nah, karena ini soalnya berhubungan dengan teknologi, maka saya akan buat yang berhubungan dengan teknologi. Nah, ini adalah temanya. Jadi sudah berubah gambarnya. Kemudian, jika kita sudah selesai membuat soal, kemudian sudah kita melakukan pratinjau, temanya juga sudah kita atur, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan. Pengaturan di sini adalah kita bisa merubah tema, kemudian kita juga bisa memberikan logo ataupun menampilkan logo. Nah, kalau kita bisa pilih ubah, kita bisa pilih logo yang kita inginkan. Misalkan saya akan pilih logonya. Oke, ini selesai. Kemudian, nah di sini halaman sambutan. Halaman sambutan itu berisi
kalimat ataupun kata yang kita akan muncul pertama kali. Nah, kalau misalkan mulai ini kita ganti jadi star juga boleh. Nah, kita ganti menjadi star. Nah, ini info pengguna untuk kontrol kuis. Jika kita hanya meminta siswa memasukkan nama, maka kita cukup cek klik nama saja. Tapi jika kita ingin meminta siswa memasukkan email, maka kita checklist tombol email dan juga checklist tombol nomor handphone. Maka nanti anak akan memasukkan nama, email, dan nomor handphone. Nah, ini kendalanya adalah terkadang anak tidak memiliki email dan juga nomor handphone. Maka yang paling efektif adalah Bapak Ibu cukup menceklik tombol nama saja. Kemudian pengaturan yang berikutnya adalah mengatur durasi. Ini untuk mengatur berapa lama anak akan mengerjakan ujian tersebut. Dan jika kita tidak mengatur, maka nanti anak ujian bisa melebihi dari batas yang kita tentukan. Mungkin sambil menjawab soal mereka juga bisa browsing karena waktunya tidak kita tentukan. Jadi kita tentukan waktunya. Nah, ini saya ambil contoh waktunya 1 jam 30 menit. Nah, durasinya jika sudah saya klik selesai. Kemudian ini lagi izinkan banyak pengguna. Misalkan, apakah seorang anak itu bisa mengerjakan ujiannya hanya sekali atau berkali-kali? Jika kita hanya ingin sekali saja, maka kita tidak perlu menceklis tombol ini. Tapi jika kita ingin anak mencoba beberapa kali, maka kita bisa checklist tombol ini. Nah, kemudian apakah hasilnya akan langsung ditampilkan? Jika iya, kita checklist. Kemudian apakah pertanyaan diikuti dengan nomor pertanyaan? Jika iya, maka kita checklist juga. Jika kita sudah selesai melakukan pengaturan pada menu pengaturan, maka langkah terakhir adalah mengklik tombol kirimkan. Tombol kirimkan kita gunakan untuk mengambil link ataupun tautan dari kuis yang sudah kita buat. Kita klik tombol kirimkan. Nah, ini adalah tautan dari kuis yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, tautan ini bisa kita share kepada peserta didik melalui alamat email, melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain yang berhubungan dengan media sosial. Saya ambil sebagai contoh, saya akan share tautan ini menggunakan WhatsApp. Nah, rata-rata kita sebagai guru pasti punya nomor handphone peserta didik kita atau bahkan grup di kelas kita. Saya akan pilih sebagai contoh, saya akan kirim kepada anak saya, Rita. Nah, saya akan kirim. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tombol kirim. Ini artinya anak tinggal mengklik tombol ataupun link yang sudah kita berikan agar anak bisa berada pada laman ataupun halaman ujian. Saya akan klik untuk melihat seperti apa sih tampilan Google Form pada sisi peserta didiknya. Saya akan klik linknya. Oke. Nah, karena tadi kata mulai kita rubah menjadi star, maka di sini akan muncul tulisannya star. Oke, kita klik tombol star. Nah, karena tadi kita minta anak memasukkan nama, maka kita akan masukkan namanya. Jika sudah, klik tombol start quiz. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita buat. Di sini ada berisi waktu yang dihitung secara mundur. Artinya nanti jika waktu sudah habis, maka halaman ujian ini akan otomatis langsung tertutup. Saya akan mulai mencoba menjawab soal berikut yang bukan merupakan topologi jaringan. Saya akan jawab topologinya LAN. Kemudian yang kedua yang bukan merupakan software, saya jawab hard disk. Oke, nah yang ketiga, ini adalah salah satu contoh soal dalam bentuk gambar. Kemudian saya akan jawab seorang orang yang sedang belajar. Jika sudah selesai, maka kita klik tombol submit. Setelah kita selesai membuat soal dan linknya sudah kita berikan kepada peserta didik, maka muncullah pertanyaan bagaimana sih cara melihat hasil ujian yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Maka cara pertamanya adalah Bapak Ibu klik atau buka kembali aplikasi Google Form, kemudian pilih yang Survey Herd,
Nah, ini ada beberapa kuis ataupun ujian yang sudah saya buat, cuman yang untuk saya buat kepada peserta didik ataupun yang saya share adalah yang ulangan tengah semester yang paling atas. Maka saya pilih. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya saya pilih lihat jawaban. Ini ada 2 orang anak yang sudah menjawab. Maka saya pilih lihat jawaban. Ini ada 3 menu Bapak Ibu, ada ringkasan, individu, dan unduh. Nah, untuk melihat ringkasan ini adalah berisi 2 orang anak yang menjawab, 1 Ayuneti Lakendi, kemudian 2 Dewi Susanti. Nah, untuk melihat hasil per individu, maka Bapak Ibu pilih yang individu untuk melihat per individu rekapnya. Nah, sebagai contoh Dewi Susanti dari 3 soal dia jawab 2 soal benar dan 1 soal salah. Nilainya adalah 66%. Kemudian kita klik tombol panah ini. Nah, Ayuneti Lakendi dia menjawab 3 benar dan 0 salah. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa mengambil rekapannya ataupun mendownload hasil rekapan. Kita tinggal klik tombol unduh. Nah, kita bisa pilih apakah kita akan mendownload laporannya berdalam bentuk Excel, PDF, ataupun CSV. Kita pilih yang dalam bentuk Excel saja. Kita pilih buka. Pastikan Bapak Ibu punya aplikasi Microsoft Office ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat rekapan secara jelas. Artinya anak menjawab soal nomor 1 itu apa sih yang dia jawab, kemudian yang nomor 2 apa. Nah, di sini ada tanggal dia jawab, kemudian ada nama juga, kemudian ada result, ada nilainya. Nah, soal yang pertama kita bisa lihat anak jawab keduanya LAN. Kemudian soal yang nomor 2 keduanya hard disk. Nah, di soal nomor 3, si Dewi Susanti tadi ini menjawab dia orang yang sedang tidur. Nah, sementara si Ayuneti Lakendi ini menjawab orang yang sedang tidur. Di sini inilah kelebihan daripada Google Form Bapak Ibu, di mana laporan ini bisa kita gunakan sebagai umpan balik dalam kita menentukan materi mana yang belum dipahami oleh anak dan materi mana yang sudah dipahami oleh anak kita. Dengan demikian, kita bisa memberikan materi yang tepat kepada peserta didik yang tepat juga. Kemudian laporan ini bisa kita simpan dengan cara mengklik tombol simpan yang ada pada atas di sini. Nah, kita pilih tombol simpan. Kita boleh menyimpannya dalam drive ataupun dalam perangkat ini. Saya pilih yang dalam perangkat ini saja. Kemudian saya simpan di dokumen saya. Nah, namanya, ini nama file, ini bisa kita ganti menjadi hasil ujian anak kelas 10 misalkan, kemudian saya simpan. Nah, ini berarti filenya sudah tersimpan. Demikianlah untuk tutorial pembuatan ujian online menggunakan aplikasi Google Form yang dikerjakan dari handphone ataupun Android. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silahkan ditinggalkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.